Kapan dolar itu akan berhenti naik? Biasanya orang akan mencoba mencari jawabannya dari data inflasi, keputusan di meeting the Fed berikutnya, atau berita-berita ekonomi lainnya. Tetapi hari ini, mari kita coba bahas kapan dolar akan berhenti naik dari sisi siklus analisa waktu. Mari kita mulai. Sebelum saya mulai, saya harus mengingatkan bahwa dolar yang saya maksud ini bukan US dollar terhadap rupiah. Tapi kita akan bahas lebih dari yang sisi DXY atau US dollar index. US dollar index atau DXY itu apa? Itu adalah perbandingan antara US dollar terhadap mata uang besar negara lainnya, mata uang negara lainnya. Seperti itu euro itu sekitar 58% komposisi dari DXY ini. Japanese yen itu 14%, GBP GBP itu 12% komposisinya dari DXY ini. Canadian dollar itu 9%, Swedia krona itu 4%, dan Swiss franc itu 3%. Jadi, kita harus memahami dulu garis besarnya. Jadi kalau US dollar index atau DXY ini menguat, artinya korelasi terhadap euro itu 50%, itu kemungkinan besar euro akan melemah, Japanese yen akan melemah, pound sterling melemah, Canadian dollar melemah, krona melemah, dan Swiss franc juga melemah. Tapi kalau US dollar index ini arahnya ke bawah atau dia itu ininya ke bawah atau dia melemah US dollar index, artinya euronya naik, Japanese yen-nya naik, pound sterling naik, Canadian dollar naik, krona naik, Swiss franc naik. Gitu. Jadi ini sama sekali bukan tentang rupiah. Meskipun pada umumnya jika DXY index ini menguat, biasanya US dollar rupiah juga menguat ya, dan jadi dolar yang akan naik. Tapi tidak selalu seperti itu, sebab rupiah itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor domestik dan internal dan faktor lainnya. Oke, mari kita bahas dari siklus analisa waktu. Kita berada di time frame siklus analisa waktu yang tinggi, which is weekly. Kalau kita ukur dari sini, kita ambil, ini berarti waktunya itu sekitar 30 minggu. Kita tulis 30 minggu di sini. Lalu kita ukur dari sini ke sini, itu membutuhkan waktu 21 minggu. 21 minggu. Lalu jika kita ukur dari sini ke sini membutuhkan waktu sekitar 19 minggu. 19 minggu ya. Kita hapus dulu. Lalu sekarang kita ada di minggu ke 23, 24. Jadi kita baru memulai siklus baru kemarin. Nah, jadi kalau kita bisa lihat secara weekly, secara medium time frame lah ya, itu rata-rata kita bisa mengatakan dolar indeks itu mempunyai siklus analisa waktu sekitar 20-an minggu sebelum dia melakukan risetnya. Oke, kalau kita tarik 20-an minggu dari sini, itu akan mencapai di bulan 17 minggu itu di bulan November awal atau mungkin Oktober akhir. Oke. Jika kita lihat sekarang, kita akan lihat time frame yang lebih kecil. Time frame yang lebih kecil itu agak sedikit ngacak, kadang-kadang 19 hari, 29 hari, 23, 20, 29 dan 33. Oke. Nah, sekarang kita tidak bisa menggunakan daily soalnya ini lebih dipengaruhi oleh weekly-nya. Oke, jika sekarang kita lihat ada di week ke-24, oke, which is ini trennya masih naik, dan mungkin dia akan mencoba memperpanjang ini menjadi 30. Nah, 30 atau 33 di sekitar bulan September. Jika kita memperpanjang, jadi cara melihatnya itu bukan tadi itu kita lihat dari 40 jadi November, bukan. Tapi dari sini ke sini kita tarik, jadi ini
Kalau berdasarkan daily ininya salah, bukan 24, tapi ini tarik, ini masih melanjutkan siklusnya, belum ada tanda-tanda kelar. Jadi kita ada di penghujungnya 25, mungkin dia akan lanjut sampai 30-an 5 bar. Kenapa saya bisa tahu kira-kira sampai 35 bar? Sebab daily-nya mengatakan bahwa ini hari ke-33. Kalau 33 ini berarti kita masih mulai cycle baru di tanggal 15 Juli dan mungkin akan berakhir kita tambahin sekitar 33 juga sekitar September awal. Jadi ini masih mau melakukan tanda-tanda naiknya sampai pengunjungnya di September. Jadi jika saya boleh mengatakan arahnya ini mau kemana, berdasarkan siklus analisa waktu, ini hanya berdasarkan eksperimen, itu kira-kira ya, kalau saya boleh gambar, ini arahnya akan coba naik dulu. Dia akan coba retest high-nya di sini. Baru nanti dia akan mungkin membuat turun seperti ini. Balik lagi ke range-nya. Kira-kira seperti ini. Jadi dia akan masih besar kemungkinan di XY index ini untuk naik sampai sekitar September atau Oktober. Oke. Nah, yang teman-teman harus ingat, ini berdasarkan siklus analisa waktu ini saja, ini baru minggu ke-19. Ya, di mana ini kalau kita tarik which is siklusnya bisa sampai 28 sampai 30 itu bisa sampai sekitar 32 itu September atau mungkin sampai sekitar Oktober, 36 minggu, which is masih sangat-sangat normal untuk sebuah siklus di XY ini. Itu jatuh di September dan Oktober. Nah, teman-teman ingat, September atau Oktober, itu ada berita apa sih? Ya, September Oktober itu sesuai dengan siklus apa? Yes, yang seperti teman-teman ingat, siklus dari BTC USD sendiri. BTC USD September itu, BTC dolar itu juga low-nya bakal kemungkinan di sekitar Oktober. Oke. Dan emas, teman-teman kalau ingat emas, saya buka chartnya dulu, emas. Yes, ini emas yang sudah saya gambarkan. Rata-rata siklus minggu itu akan berakhir di low-nya akan di sekitar Oktober atau Desember. Jadi, balik ke analisa DXY tadi, teman-teman harus tahu, kalau DXY indeksnya ini menguat, efeknya apa sih terhadap aset-aset lain? Nah, kalau DXY ini menguat, aset-aset lain yang berisiko tinggi, seperti Bitcoin, saham, obligasi, itu efek sekali. Ya, biasanya kalau DXY-nya naik, aset-aset yang berisiko seperti saham, Bitcoin itu biasa akan cenderung turun. Oke. Dan kebalikannya, jika DXY-nya itu turun, biasanya aset-aset lain seperti minyak, seperti Bitcoin, seperti emas, seperti saham itu akan naik biasanya. Risk aset itu biasa akan naik kalau DXY itu turun. Nah, pertanyaannya kembali, teman-teman, menurut teman-teman, kira-kira ada berita apa sih di September Oktober yang itu aku tak tahu, tapi tebakan saya September atau Oktober itu ada berita dari The Fed, which is ada kemungkinan dari The Fed itu menaikkan suku bunga. Teman-teman bisa lihat ini probability-nya Amerika naikkan suku bunga itu di 16 September dan di 28 Oktober sekitar 55%. Jadi The Fed itu setahun meeting 8 sampai 9 kali dan di 2026 masih ada 4 meeting lagi di bulan Juli, September, Oktober, dan Desember. Dan kemungkinan besar dia akan menaikkan suku bunga di bulan September dan atau di Oktober ini dari 3,5 menjadi 3,75 ini. Nah, jadi narasinya yang kemungkinan yang akan dipakai adalah dolar ini akan naik, DXY ini akan naik mencapai puncaknya karena ketakutan akan The Fed menaikin suku bunga sehingga orang pada beli dolar dulu dan itu akan mencapai puncaknya di September atau Oktober dan itu yang akan menyebabkan Bitcoin itu turun. Jadi ini hanya eksperimen sederhana yang saya lakukan menggunakan siklus analisa DXY Index. Nah, bagaimana secara teknikal? Secara teknikal bisa kita lihat
Ini kita kalau kita zoom out ya, itu kita bisa lihat pakai trend yang simpel saja parallel channel ya. Kalau teman-teman lihat dari sini, kita hubungkan dari sini ke sini, itu kita ada di bottom line of the channel, di bawah channel. Dan jika kita gabungkan dengan technical, seperti yang saya sudah bilang di video sebelumnya, kalau kita harus menggabungkan dengan beberapa technical yang kita suka, itu kita masih belum sampai area overbought. Jadi kesimpulannya yang saya ingin katakan, kita masih ada di bawah trend line of the channel, siklusnya masih minggu ke-33, masih minggu ke masih minggu ke-22, masih ada minggu ke-25, masih minggu ke-25, masih ada kemungkinan lanjut terus sampai minggu ke-30, biasa sekitar 30 sampai 35, which is jatuhnya di sekitar September awal sampai Oktober. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Eksperimen kita hanya seperti ini hari ini, kita membahas dengan dollar index. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, please like dan subscribe. Dan jika ada siklus analisa waktu yang teman-teman ingin bahas lainnya, please tolong tulis di kolom komen di bawah. Satu hal terakhir, saya bukan financial advisor, saya tidak berhak memberikan financial advice apapun. Saya juga bukan mengajak teman-teman membeli atau menjual suatu aset. Semua keputusan ada di tangan masing-masing. Disclaimer on. Terima kasih teman-teman sudah menonton.